wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Nggak ada yang lagi sakit ya hari ini ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini nih, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, supaya kita lebih kenal ya selama kegiatan ini berlangsung, karena nggak enak juga ya kalau misalkan kita canggung gitu belum kenal satu sama lain di dalam kegiatan ini. Jadi nanti kita perkenalan nama dulu ya awalnya, karena saya juga belum tahu nih nama-nama teman-teman semua di sini. Jadi perkenalan nama. Nah, tapi nggak nama aja nih. Jadi kalian boleh sebutin salah satu aktivitas digital yang sering kalian lakuin dalam kegiatan sehari-hari kalian. Jadi nanti kalian boleh perkenalan namanya secara berurutan ya. Nanti saya pilih mungkin dari kanan atau dari kiri. Oke, contohnya misalkan nih. Oke, saya Hairul Nisa, saya suka menonton video tutorial make up. Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman jelasin ya seperti apa aktivitas digital yang sering kalian lakuin. Oke, udah nyiapin kata-katanya? Sudah siap nih? Siap. Oke, mulai nih dari sebelah kiri saya dulu mungkin. Boleh, silakan. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sulfi Andreini, biasa dipanggil Sulfi. Saya biasanya itu suka menonton YouTube untuk menonton video tutorial memasak. Oke, halo Sulfi. Halo. Selanjutnya? Baik, perkenalkan semuanya, nama saya Ali Amalia, biasa dipanggil Adel. Yang saya lakukan dalam kegiatan sehari-hari itu biasanya saya melihat tutorial dance karena saya hobi dance. Oh, Adel suka dance. Keren. Gokil, Adel. Baik Kak, nama saya Rahmat Radinata. Saya biasanya kegiatannya itu nonton drakor. Wah, suka nonton drakor? Ya, suka. Mantap. Oke, Wira ya. Oke, selanjutnya? Oke, perkenalkan semua dan Kak, saya Ilham Dafa Ramadan, biasa dipanggil Ilham. Aktivitas yang di media sosial yang sering saya lakukan di era digital ini paling nonton drakor sama ini, pusreng. Pusreng, sama dong sama Wira nonton Ya. drakornya? Benar. Oke, suka bareng ya pasti ya. Oke, samping Ilham. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Masito, biasa dipanggil Ito. Kegiatan sehari-hari saya biasanya tuh kalau masa digital itu main Roblox. Main Roblox, suka ke gunung ya pasti. Betul sekali. Oke, sampingnya itu boleh? Oke, halo Kak dan teman-teman semua. Halo. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza, bisa dipanggil Liza gitu. Aktivitas saya dari era digital ini, saya suka nonton apa aja, nonton film kayak apa kayak gitu. Terus saya juga suka bermain game. Suka main game, berarti random juga ya? Iya. Oke, Iza. Oke, sampingnya Iza. Hai semuanya, hai Kak. Hai. Perkenalkan, nama saya Nurmala Indah Puspita Sehari, biasa dipanggil Mala. Aktivitasnya biasanya saya nonton YouTube Kak, nonton podcast. Podcast, oi, keren nih. Berarti kalian semua nih genzi banget ya? Betul. Pasti scroll TikTok tiap hari nih ya? Wow. 24 jam itu gitu. nggak ada hari itu. Nah, kenapa sih saya minta kalian berkenalan nama terus nyebutin juga aktivitasnya? Karena kita pada hari ini bahas mengenai topik yang berkenaan yang kalian sebutin, itu tentang era digital. Jadi nanti kita akan ngebahas nih di dalam bimbingan ini mengenai era-era sekarang tuh seperti apa, era digital, kompetensi di era sekarang tuh yang harus kita persiapin tuh apa gitu. Nah, tapi apakah sebelumnya teman-teman udah pernah melakukan bimbingan kelompok ini? Belum, Kak. Belum pernah, berarti ini pertama kali? Iya. Oke, berarti pertama kali. Saya bisa ngejelasin secara singkatnya aja lah ya, untuk kalian seperti gambarannya tuh bimbingan kelompok itu seperti apa gitu. Nah, kalau di dalam bimbingan kelompok ini kita secara terdiri dari individu, beberapa individu ya. Kita untuk mendiskusikan di sini tuh jatuhnya mendiskusikan sebuah topik. Nah, topiknya kan yang sudah saya jelaskan tadi mengenai apa? Mengenai kompetensi abad 21 dan pengembangan diri di era digital ini. Nah, tujuannya supaya kita tuh tahu nih, oh di dalam era digital tuh hal apa sih yang perlu kita asah, kompetensi seperti apa sih yang harus kita siapkan dari sekarang sebelum era digital itu emang makin merajalela. Gitu, benar kan?
Nah, selanjutnya dari bimbingan ini juga nih, tentunya kalian kan akan mengeluarkan pendapat-pendapat nih. Kita kan secara berdiskusi otomatis kita harus mengeluarkan pendapat dong. Betul. Nah, teman-teman sudah pasti di sini tuh diminta untuk secara aktif mengeluarkan pendapatnya. Jadi nggak perlu takut ya, nggak perlu takut untuk takut dijudge atau segala macam, takut dinilai jelek kayak gitu ya. Jangan sampai ya. Nah, apakah teman-teman di sini juga siap untuk menjaga kerahasiaan dari bimbingan kelompok hari ini? Apakah kalian siap berkomitmen atas hal itu? Siap ya. Kalau kelihatannya sih kalian siap-siap banget nih. Udah yakin banget 100% siap berkomitmen. Nah, tapi untuk kita lebih lanjutnya lagi, kalau dalam sebuah diskusi supaya diskusinya kondusif gitu ya, perlu ada aturan-aturan kan yang pastinya di dalam itu. Nah, kita buat kesepakatan dulu nih bersama teman-teman semuanya untuk di dalam bimbingan kelompok ini. Yang pertama nih ya, mungkin apakah di dalam bimbingan kelompok ini kita boleh membuka handphone? Tidak boleh. Tidak boleh buka handphone ya teman-teman semua, kecuali memang ada hal yang urgent banget gitu. Nanti boleh silakan teman-teman izin aja gitu ke saya. Terus yang kedua, apakah dalam bimbingan kelompok ini teman-teman boleh minum? Boleh kan? Boleh. Oke, jadi kalian kalau misalkan haus gitu langsung minum aja ya. Jadi nggak usah perlu izin kan saya mau minum gitu, nggak usah. Jadi langsung aja. Terus apakah di dalam bimbingan kelompok ini kalian boleh makan? Enggak. Oke, kalau makan nggak boleh ya teman-teman. Jadi cukup minum aja yang boleh gitu. Oke, poin yang ketiga nih. Kalau misalkan ada temen yang lagi menyampaikan pendapat, apakah boleh dipotong pendapatnya? Enggak. Oke, nggak boleh ya. Jadi teman-teman harus menunggu temannya selesai pembicaraannya gitu. Jadi kita harus mendengarkan juga. Dan kalau teman-teman misalkan mau menyampaikan pendapat, silakan nanti angkat tangannya. Nanti saya akan pilih untuk giliran teman-teman seperti itu ya. Oke, setelah kita menentukan kesepakatan ini, apakah kalian masih siap melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok ini? Siap, Kak. Siap? Oke, nah saya pengen tahu nih seberapa siap kalian dari 1 sampai 10. Apakah kalian siap dari awal sampai akhir nanti nih kalian masih antusias, masih aktif gitu ya? Nanti kalian sebutin ya dari 1 sampai 10. Kalau 10 tuh udah yang yakin banget, semangat banget Kak. Oke, gitu. Nah, nanti saya pilih nih dari kanan atau dari kiri ya. Oke, coba dari kanan. Dari mana? Coba Mal. Kalau saya sangat siap banget Kak. 10. Oke, lebih semangat. Sama Kak, saya juga 10. 10 yakin nih. Yakin. Oke, itu. Regimental ini. Waduh. 10. Oke. Lanjutnya ya Kak. Pasti 10. Bisa 25. Kenapa enggak gitu ya? Wira. Saya kalau 100 mati. Aduh, lebih tinggi lagi. Berarti udah siap banget ya. Siap banget. Oke. Selanjutnya ada Saya 10 Kak. 10 juga nih, udah yakin banget dong. Yakin. Oke, selanjutnya Silvi. Saya juga 10 dong. 10. Oke, berarti kalian udah ready banget ya. Ready? Sangat ready. Lagi paru. Nah, sekarang setelah kalian tadi udah ready banget, langsung aja ya kita langsung ke pelaksanaannya nih, langsung membahas. Tapi santai aja teman-teman, gak usah yang kaku-kaku banget. Oke, Kak. Kalau tadi kan saya udah spill dikit ya mengenai topiknya. Topiknya itu kan tentang mengasah kompetensi abad 21 dalam pengembangan diri di era digital. Nah, kalau misalkan kalian pikir nih, apa aja sih kompetensi yang perlu kita asah gitu di era digital ini? Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Kak. Oke, boleh Adel. Menurut saya kompetensi yang harus kita miliki ya di era digital ini komunikasi yang baik sih Kak. Karena di era digital ini kan kayak komunikasi tuh luas banget ya, apalagi di media sosial nih. Sekarang kalau kita kayak menyampaikan pendapat ataupun ngobrol dengan orang-orang di media sosial itu, kalau ada salah kata tuh nanti jatuhnya kayak negatif gitu, kayak bisa ngedoxing juga, kayak ada salah paham juga gitu, kayak maksud kita apa, dia nangkepnya kayak gimana gitu. Terus kayak di real life juga ada kan orang yang di
real life-nya itu lancar gitu komunikasinya, tapi di digitalnya itu kurang. Nah, jadi kayak komunikasi itu harus emang apa ya, bijak aja sih dalam era digital ini. Oke, terima kasih Adel sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi benar banget pendapat dari Adel, yaitu komunikasi. Salah satu keterampilan yang harus kita punya itu adalah komunikasi nih teman-teman. Nah, selain itu, menurut teman-teman lagi nih, apa sih keterampilan yang harus kita punya gitu? Ada yang mau menyampaikan pendapat lagi? Saya. Oke, boleh, Ilham. Kalau menurut saya Kak, di era digital ini keterampilan atau kompetensi yang kita punya, yang harus kita miliki itu salah satunya juga berpikir kritis atau critical thinking. Karena tuh di era digital ini kan sangat marak nih kayak influencer yang menginfluence, mengajak orang-orang untuk melakukan suatu hal. Namun mengajak kita sebagai influencernya, misalkan kita menempatkan diri sebagai influencer, kita tuh harus bisa memberikan pikiran-pikiran kritis yang nantinya tuh bisa kita sebarkan juga. Jadi kita tuh berpikir, namun pikiran kita nih nggak asal. Jadi kayak misalkan kita nih sebagai influencer, kita mau memberitahu tentang penggunaan AI yang baik. Nah, di situ kan kita harus tetap berpikir di AI ini penggunaannya yang baik itu seperti apa. Apakah kita boleh menyebarkan data kita ke AI itu dengan gamblang kita posting semua di AI? Nggak bisa dong. Nah, kita tuh harus lebih kritis lagi. Jadi kita harus lebih tahu mana yang boleh di-post, mana yang boleh dikirim, dan mana yang tidak boleh. Karena bisa jadi di AI ini bisa menjadi konsumsi publik nantinya, Kak. Menurut saya itu sih, Kak. Oke, baik, terima kasih Ilham. Oke, benar banget ya apa yang disampaikan oleh Ilham, yaitu berpikir kritis. Jadi apa yang disampaikan oleh Adel mengenai komunikasi, Ilham juga berpikir kritis. Nah, itu adalah salah satu kompetensi yang harus memang dimiliki di era digital sekarang ini. Nah, selain dua ini, kita tuh juga harus punya selainnya itu ya, yang ketiganya itu adalah kolaborasi. Jadi kita harus bisa nih kerjasama dengan tim kita, terus juga menyesuaikan dengan tim kita. Karena kan kalau dalam era digital ini kan otomatis kita harus kerjasama tuh dengan orang banyak kan, gitu. Jangan jejaring online kita, gitu kan. Nah, selain kolaborasi juga kita harus adanya kreatif, udah pasti dong. Kalau misalkan di dalam era digital yang serba online ini, kita memang harus mengasah kreativitas kita untuk bisa jauh lebih berkembang gitu ke depannya seperti apa dengan kreativitas ini. Nah, untuk mengasahnya juga di dalam kompetensi ini tuh bisa berbagai hal ya teman-teman gitu. Bisa kalian kayak misalkan suka kan ada informasi pelatihan online, seminar online kayak gitu-gitu kan tentang mungkin cara penggunaan Excel kayak gitu-gitu yang melatih kita. Nah, itu kan salah satu contoh pengembangan diri ya, gimana langkah kita buat ngembangin kompetensi ini. Nah, dengan hal kayak gitu juga di dalam era sekarang ini pastinya yang Ilham tadi sampaikan ada tantangan-tantangannya kan. Terus ada juga bilang tadi mungkin masih banyak kalau di komunikasi itu yang nyebarin hoax. Tantangannya di era digital tuh seperti itu, ada hoaxnya juga. Terus gimana cara kita pengaplikasiannya tadi AI ya kan, di dalam dunia jejaring online itu semakin marak ya, semakin banyak juga hal-hal tantangan-tantangannya gitu. Tapi gimana cara kita juga menyaring? Otomatis kita kan harus tahu dong, oh ini tuh baik, oh ini tuh enggak gitu. Jadi memang kita harus menyaringnya terlebih dahulu sebelum kita melakukan hal yang mau kita kembangin gitu di dalam. Jadi saya tuh sangat mewanti-wanti ya untuk di dalam era digital ini, kalau kalian memang siap untuk mengikuti atau siap mengikuti perkembangan zaman digital, kalian juga harus siap mengenai tantangannya gitu. Banyak banget tantangannya kan pasti gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih mengenai tentang 4 kompetensi yang harus kita miliki. Nah, saya juga ada salah satu tokoh ya. Salah satu tokoh yang bisa kalian dia ini tuh punya 4 kompetensi ini dan cukup terkenal, sangat terkenal bahkan ya. Jadi kalian mungkin pasti tahu lah gitu ya. Oke, coba bisa kalian lihat? Nah, pasti udah gak asing kan kalian lihat ini? Jerome Pauline ya kan, influencer gitu kan, terkenal. Nah, kalau misalkan kalian lihat ini, dia kan punya 4 kompetensi ini kan. Dia kreatif, dia juga bisa kolaborasi, kerjasama, dia juga berpikir kritis, terus juga apa tadi, komunikasinya baik ya kan. Nah, kalau kalian sendiri nih masing-masing, kalau misalkan kalian lihat Jerome itu, kalian
mikirnya apa sih, hal positif apa sih yang kalian dapat kalau dari Jerome nih? Oke, saya pengen tahu dari satu-satu ya, dari satu-satu kalian nih, siapa? Ayo, oke, siapin apa kalian dari Jerome? Apa yang mau kalian ungkapin? Apa ya? Yang pengen kalian tiru tuh apa sih sifat positifnya? Oke. Oke, dari tadi kan udah dari kanan kiri ya, boleh dari tengah. Oke, boleh nih Ilham. Kalau dari saya sih, yang hal positif yang bisa ditiru dari Jerome ini paling cinta tanah air kan? Cinta tanah air benar ya, dia tuh selalu membanggakan Itu aja budaya Indonesia. Benar, dia pakai batik. Pas Dan kita juga pakai batik, cinta. Sama cinta. Berarti cinta banget Indonesia. Oke. Oke, selanjutnya dari Saya, Bira. kalau saya sendiri yang bisa saya ambil dari Kak Jerome ini, dia ini mudah berbaur Pak. Udah benar benar ya. Benar, benar. Teman-teman lainnya banyak banget ya kan. Ini banyak ya. Oke, bagus Wira. Selanjutnya Adel. Kalau menurut saya yang bisa ditiru itu dia itu kayak memiliki wawasan yang luas dan Oke. kayak terbuka gitu. Benar. Ya. Dia sangat terbuka banget ya kalau misalkan lagi berdiskusi kayak gitu kan. Iya. Betul. Oke, selanjutnya Silvi. Kalau menurut saya, Kak Jerome itu dia tertantang dengan hal baru. Oke, benar. Jadi dia tuh suka buat hal baru ya. Benar. Dia bikin produk makanan juga, Iya. bikin buku ya kan. Iya. Dia suka Keren. mencoba hal baru. Oke, kalau dari tadi udah itu Kalau menurut saya sih ngeliat si Kak Jerome ini mentalnya kuat sih. iya. Iya. Setelah yang kita lihat sekarang ya tentang dia. Betul. Oke, kalau dari Iza. Kalau saya mungkin dia ini kali ya, suka berusaha. Dia nggak gampang nyerah. Iya, Iya. betul. Benar. Saya juga melihat dia tuh sangat Iya, sangat berusaha berusaha. keras ya. Betul. Oke, dan untuk Mala. Kalau menurut saya, Kak Jerome ini konsisten dalam meraih mimpinya, Kak. Oke, benar. Dalam konten aja, jadi kontennya konsisten ya. Iya. Betul, konsisten gitu. Nah, jadi kan teman-teman udah nih udah ngeliat ya tentang si Jerome Pauline ini ya. Oke, tentang Jerome. Nah, kalian juga udah nyebutin satu hal yang positif dari Jerome. Setelah kalian ungkapkan gitu kan tadi. Nah, boleh nih kalian jelasin juga kalau kalian tadi udah ngejelasin mengenai konsisten, terus banyak hal baru, suka berbaur seperti itu. Nah, rencana aksi apa sih yang pengen kalian lakuin? Waduh. Hal itu gitu loh. Kayak setelah kalian lihat Jerome, kalian tahu sifat perilaku positifnya, rencana kalian pengen seperti apa sih gitu. Oke ya, saya akan pilih juga nih ya dari mana ya saya pengen tahunya. Coba dari sebelah, oke sebelah kanan deh, dari sebelah kanan. Oke, Mala, rencana aksinya seperti apa? Kalau tadi kan Mala ngomongnya konsisten ya? Iya, betul. Oke, rencananya apa Mal? Saya itu rencananya konsisten dalam mempelajari hal baru sih, Kak. Mempelajari hal. Ya, bisa ikut pelatihan atau seminar webinar gitu, Kak. Ya berarti udah mulai tertarik ya Mal? Harus Betul, ya? Betul. Oke, selanjutnya Iza. Waduh, kan tadi saya nyebut berusaha gitu ya. Iya. Di pantangnya Rana, saya pengen coba juga untuk berusaha belajar sesuatu gitu. Gak gampang nyerah walaupun lagi kesulitan tapi tetap berusaha ya gitu. Gitu. Selalu berusaha ya Za? Iya, betul. Oke. Itu Menurut saya sih kan tadi kan saya tentang mentalnya dia kan kuat ya. Nah, saya berharap aksi saya itu nanti ketika saya memberi pendapat atau punya pendapat dan orang tidak setuju dengan pendapat saya harus mempunyai mental yang kayak ternyata pendapat saya tidak diterima gitu. Jadi harus bisa untuk menerima. Oke, harus siap menerima semuanya ya. Jadi nggak boleh. Oke, selanjutnya Ilham. Kalau saya kan tadi nyebutnya cinta tanah air. Iya. Walaupun di awal tadi saya sukanya nonton drakor. Iya. Aksi yang saya bilang ini tuh pasti tentang Indonesia dong. Indonesia Pride, seperti yang dia lakuin. Aksinya itu paling kayak setiap saya melakukan kegiatan atau hal-hal yang ingin saya lakukan, saya selalu menanamkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Budaya Indonesia. Kamu ditingkatkan ya Ham? Oke. Kalau tadi saya bilangnya kan dia mudah berbaur ya Kak. Mungkin makanya bisa memperbanyak relasi nih.
Kan kita tahu ya teman-temannya Jerome itu banyak banget gitu. Oke, berarti kamu juga harus nambah relasi ya, Wir ya. Harus di mana-mana temennya gitu. Kalau bisa 1000 teman. Tuh, benar kan Liza. Facebook kalau Oh itu enggak. Oke, selanjutnya Adel. Nah, tadi kan saya nyebutin wawasan yang luas ya. Ya. Baik, aksi yang bisa saya lakukan itu kayak lebih banyak mencari tahu hal-hal yang belum saya tahu, terus kayak menyaring juga hal-hal yang apa yang kira-kira bermanfaat buat saya gitu, dan bisa membuka pikiran saya lebih lebar lagi. Oke, jadi lebih banyak cari tahu ya Del Iya. tentang hal-hal baru. Keren. Oke, keren. Selanjutnya Silvi. Kalau menurut saya itu tadi kan saya tentang hal baru ya. Ah. Jadi itu kita nggak boleh takut, harus mengurangi rasa takut dan Benar. harus mencari motivasi. Waduh, benar. Untuk mencoba hal baru kita harus ada motivasi. Iya, betul. Oke, Motivasi dan niat. Oh, benar. Jadi saya rasa teman-teman juga udah bisa ngambil sebuah aksi ya, sebuah langkah baru gitu kan. Kayak sebelumnya sebentar ya teman-teman. Oke. Oke, jadi kan tadi teman-teman udah bisa lah ya untuk merencanain aksi dari kalau kita ngeliat Jerome gitu aksinya ini gitu kan. Kalian juga udah bisa ngeliat Jerome itu seperti apa, hal yang positif yang bisa dilakuin gitu kan. Nah, harapannya juga kalian kan bisa merencanain aksi yang memang bisa diterapin gitu kan. Jadi jangan cuma baru niat aja nih, baru aduh pengennya sih ini ya, banyak tapi nggak ada aksinya gitu, nggak ada rencana yang bisa dilakuin, diusahain gitu kan. Nah, kalau tadi nih saya sudah ngejelasin tentang Jerome ini kan salah satu tokoh yang menginspirasi, influencer yang memang benar-benar bisa kita jadikan hal yang positif gitulah ya. Acuan lah ya, Kak. Acuan, betul. Nah, ini merupakan salah satu teknik nih teman-teman, salah satu teknik yang bisa dilakukan di dalam bimbingan kelompok, yaitu teknik modeling. Jadi teknik modeling ini tuh ya kita ngeliat model salah satu tokoh kan, tadi saya sampaikan Jerome. Nah, ini tuh bisa sebagai apa ya, permodelan atau tuh sebagai acuan gitu kan, sebagai inspirasi kalian kayak apa sih yang bisa diambil positifnya dari Jerome kayak gitu, terus langkah-langkahnya apa. Nah, itu kan salah satu role model ya, Jerome bisa dikatakan role model ya, role model yang bisa kita tiru, yang bisa kita sebagai acuan kita untuk berkembang. Nah, itu salah satu teknik yang bisa kita lakuin di dalam bimbingan kelompok ini. Jadi sangat sesuai sama topik kita, itu tentang apa, mengasah kompetensi kan, mengasah kompetensi. Nah, si Jerome ini kan punya keempat kompetensi itu kan. Jadi sangat memang cocok sekali untuk kita lakuin nih buat di bimbingan kelompok kali ini. Nah, tapi nih teman-teman, kalau misalkan nggak hanya teknik modeling juga tuh sebenarnya, tapi masih memang banyak tekniknya di dalam bimbingan kelompok ini, tapi memang yang pas banget itu adalah teknik modeling pada saat dengan topik yang kita bahas ini ya, gitu. Tapi kayaknya kelihatannya teman-teman udah mulai pusing ya, kayak masih pertanyaan dulu ya, tapi kan mikir ini, mikir itu ya kan, melakukan aksi ini gitu kan. Nah, kita bisa tahu juga nih tentang 4 kompetensi ini, kita bisa mengasahnya juga tuh dengan secara fun, secara santai. Gimana ya caranya? Nah, itu adalah dengan bermain games. Semangat lagi. Pasti seru nih. Oke, jadi teman-teman, kalau misalkan dalam bimbingan kelompok ini bisa dilakukan secara fun, jadi nggak harus yang menuntut materi dari awal sampai akhir saya menjelasin gitu ya. Teman harus selalu berpikir gitu, jadi nggak, iya, jadi nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi bisa dilakukan selingan juga. Jadi kali ini saya mau main gamesnya itu namanya undercover. Tahu? Kalau Gen Z pasti tahu nih, ternyata dia tahu nih. Nah, jadi di permainan undercover ini saya modifikasi. Kalau biasanya kan secara di HP gitu ya, secara digital. Nah, karena di dalam digital itu kata-katanya itu sudah dibuat oleh sistem supaya kita jauh lebih berpikir kreatif. Jadi saya modifikasi nih dengan kertas. Jadi saya ngasih salah satu kata ke kalian. Nah, jadi kalian itu akan dibagi jadi 2 peran nih teman-teman. Satu sebagai warga, satu itu sebagai penjahat. Penjahatnya. Nah, sisanya itu adalah sebagai warga. Oke, jadi kalau penjahat ini tuh adalah
yang diberikan itu adalah kata-kata yang minoritas dari si warga ini. Jadi katanya beda sendiri ya? Kak? Iya betul. Kalau warga itu mayoritas kata-katanya ini sama. Nah kalau si penjahat ini itu beda sendiri. Nah jadi nanti kalian setelah saya bagikan kertas nih, saya udah menyiapkan kertas gitu ya. Nanti saya bagiin ke kalian satu-satu. Kalian baca, kalian cermati katanya. Dan di situ tuh ada keterangan kalau kalian sebagai warga atau sebagai penjahat. Oke. Paham ya? Gitu. Kalian udah harus bisa mencerna kata-katanya, cari satu kata. Satu kata yang mendeskripsikan kata yang sudah diberikan. Oke. Mari kalian bisa nih berpikir kritis ya teman-teman. Nah setelah itu kalian boleh mengungkapin kata-kata itu secara bergantian. Nanti boleh saya pimpin dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi kalian sampaikan satu kata. Setelah itu kalian bisa berdiskusi. Berdiskusinya adalah untuk menentukan menurut kalian siapa yang kira-kira menjadi penjahatnya. Jadi kalian nentuin satu ya, nentuin satu siapa yang menjadi penjahatnya. Nah, kalian di situ juga harus menyampaikan pendapat. Kenapa kalian memilih orang ini? Dan yang nggak memilih pun kalian juga harus ngasih pendapatnya. Gitu. Jadi nanti kita bisa tahu alasan milihnya tuh kenapa dan nggak milihnya tuh kenapa. Dan nanti yang dipilih nih ya, yang dipilih sebagai penjahat itu nanti dia bisa memberikan ngasih tahu sebenarnya dia itu sebagai penjahat atau memang sebagai warga. Nah, jadi kalau misalkan yang kalian tebak itu adalah sebagai warga nih, berarti kan kalian salah dong. Nah, nanti akan dilakukan pemutaran ulang. Jadi kalian siapin kata-katanya lagi ya. Kata-katanya lagi nanti akan secara bergantian lagi gitu sampai memang nanti ketemu sama penjahatnya. Oke, paham ya teman-teman? Oke, bisa langsung kita mulai? Bisa. Ready 45. Saya sudah menyiapkan kertasnya. Ada 7 orang berarti ya? Iya, betul. Oke, sudah saya siapkan. Boleh diambil aja, malah dibagi. Oke, terima kasih, Kak. Terima kasih. Oke. Masih. Terima kasih Kak. Oke, selanjutnya. Kau boleh dibuka. Oke. Sudah dapat semua ya? Sudah. Oke, sudah. Oke, silakan siapin kata-kata dulu. Bentar Kak, ini dulu. Ya. Oke, saya kasih waktu selama 10 detik nih. Oke, siap. Oke, silakan pikir dulu. Saya kasih waktu, masih saya kasih waktu. Oke. Oke. Udah? Oke. Oke, Yes. kita mulai nih ya. Kita mulai dari sebelah kiri. Oke, dari Silvi berarti. Oke. Aku dijual. Oke, jual. Oke. Panas? Panas. Ayo pikirin ya teman-teman. Dingin? Dingin. Wah. Ya. Kalau saya dicolok. Dicolok. Oke. Putih. Oh, Ya. Putih? dibeli. Dibeli. Ya. Dijual. Oke, itu boleh. Kelihatan chemistry-nya nih. Iya. Kita. Oke, malah makanan ya. Iya benar kategorinya. Oke, setelah itu udah 1 putaran ya teman-teman. Iya. Oke, tadi sesuai teknisnya. Setelah 1 putaran, kalian boleh diskusi dulu. Diskusi siapa yang kira-kira menurut kalian itu mencurigakan jadi penjahat. Kita lihat nih muka-mukanya nih. Ayo, silakan berdiskusi menyampaikan pendapatnya Memang nih secara langsung aja. siapa? Dulu. Siapa dulu yang mau menyampaikan? Mungkin dari tadi kan dari sini ya, sekarang Mala. Kalau menurut saya Wira, Kak. Wira, apa Wira? Karena menurut saya kata-katanya kayak kok beda sendiri gitu ya. Oh, tadi dari ada teman-teman yang lain gitu. dingin ya, dingin. Iya, dingin. Kayak gak masuk akal gitu. Apa ya? Oke, Mala, Wira, Keiza, Saya juga sama Wira, Kak. Wira. Iya. Alasannya sama. Sama, karena saya yang tangkap
selain Wira nih sama kayak angkatan saya gitu ya. Jadi saya pilih ya. Wira udah dibuat. Oke, selanjutnya itu. Jujur saya Wira juga sih. Ambigu aja gitu. Iya, Ilham? Sudah pasti. Oke, udah 4 Wir. Aduh, Gimana nih? Tanda-tanda ya. Kalau Wira sendiri, kalau mencurigakan siapa? Kalau saya Iza. Wira. Kenapa Iza? Karena dijual dibeli tuh kayak gak ini kak, nggak make sense. Iya. Nggak make sense. Nggak spesifik. Emang iya. Ada pembelaan. Oke, berarti Iza 1, Wira 4. Wow. Selanjutnya Adel. Ini siapa Del? Saya Wira sih Wira. Karena kayak dia membalikan kata-kata saya banget ya, panas Iya. Iya. Oke, berarti Wir udah 5 nih Wir. Udah, selanjutnya terakhir nih. Saya buat terakhir ya. Iya. Wira Oke. juga. Oke, berarti udah jelas lah ya. Udah Jelas. belum? Wira. Gimana? Apakah kamu bisa Menilai. Karena saya Wah, wanita. jawab. Ada yang salah. Aduh, salah dong. Kita Salah. kenal yang salah. Waduh, aduh. Jadi Wira warga. Maaf Jadi, ya. penjahatnya masih ada ya. Iya. Aduh, Siapa ya? Penjahatnya masih ada ya dalam kali. Wira gugur ya, Bu? Wira gugur, berarti Wira sudah tidak boleh berbicara. Semangat ya. Iya. Mendeskripsikan matanya lagi gitu ya. Semangat untuk lihat aja ya. Oke. Mohon maaf ya Wira. Selanjutnya teman-teman lanjut perputaran kedua. Oke, berarti yang kalian pilih kan tadi warga ya, si Wira nih. Ternyata salah ya kan. Wira, tadi kamu kenapa sih milihnya malah bertentangan sama Adel gitu? Jujur ya kak, saya salah ngomong. Gimana sih? Kok bisa? Saya tuh niatnya bilang alon. Cuman alon kan dingin. Jadi dingin. Jadi salah pengungkapan ya. Ambigu banget sih. Iya. Iya, tapi udah jauh banget itu. Nah, yang bikin teman-teman tuh jadi nujunya tuh ke kamu. Iya, betul. Ya kan? Oke, mohon maaf ya Wira. Wira sudah gugur berarti nih, sudah Iya. tidak bisa ikutan lagi dan Bye-bye. jadi Wira cuma bisa menebak siapa kira-kira penjahatnya di sini. Oke. Kita lanjut ke perputaran kedua nih. Kalau misalkan nanti masih warga juga yang ketebak berarti perputaran 3 ya. Selanjutnya Iya. seperti itu ya. Iya. Oke, tadi udah dari mana saya? Dari sini. saya. Oh, dari Dari sini tadi. tadi dari Silvi gitu ya. Iya. Oke, sekarang siapin kata-katanya. Saya akan mulai dari Mala. Oke, dari sebelah kanan saya kira-kira apa katanya? Apa ya? Digoreng kak. Digoreng. Yes. Goreng. Oke, Iza. Roda. Roda. Oke. Oke. Itu aku. Keju. Keju. Kalau saya berbumbu, Kak. Berbumbu. Oke. Bumbu. Oke. Adel. Garing. Garing. Oke. Silvi. Aku dipajang. 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 Oke. Apakah kalian sudah punya kandidat-kandidatnya? Sudah. Sudah. Kalian diskusi siapa yang kira-kira menurut kalian penjahatnya nih ya. Oke. Saya mulai dari Silvi. Kira-kira milih siapa Silvi? Milih Adele. Kenapa Saya. tuh? Oke. Dia penyebutannya tuh agak ragu gitu ya. Agak lama gitu. Oke. Oke, Silvi Adel berarti. Nah, kalau Adel sendiri milih siapa? Itu. Kenapa? Kenapa? Tadi apa nyebutnya? Keju. Keju ya? Iya. Keju tuh kayak nggak semua jajanan tuh
dikasih keju gitu. Oh. Yang digoreng. Oke. Digoreng kan tadi? Iya. Oke, berarti ada Adel sama Itok nih yang udah jadi kandidat. Oke, selanjutnya Ilham, milih siapa Ham? Saya milih Silpi, Bu. Silpi, kenapa tuh? Karena menurut saya ya dari yang mayoritas nih kayaknya paling aneh tuh Silpi dipajang. Emang itu Dipajang. dipoto. Saya lain tuh udah menjelaskan kayak makanan panas digoreng Iya. segala macem kayak masa dipajang? Oke, masuk akal ya. Yang foto Bu. Oke, berarti kandidatnya udah ada Adel, Ito sama Silpi nih. Nah, kalau Ito sendiri, Jujur ya, Silpi kah? Silpi. Oke, berarti Silpi udah dua nih. Silpi udah dua Oh iya, nih. itu udah 2 nih. Silpi udah dua. Alasannya kenapa? Sama. Sama juga sih kayak dipajang. Kayaknya nggak selalu pajang deh kalau kata saya. Oke. Oke, Iza, siapa Za? Adel. Adel, kenapa Adel? Ada dua. Mungkin kalau pada milih Silvi menurut saya masuk akal. Tapi kalau buat saya untuk Adel kayak enggak. Kenapa tuh? Kata-katanya. Kan nggak mungkin semua apa itu yang dia sebutkan tadi garing ya. Iya. Jadi nggak mungkin. Oke. Nggak mungkin banget Iya, iya, iya. atau apapun tuh jadi garing gitu. Oke, oke. Berarti Adel udah dua ya? Sama, Silvi sama Adel. Adel sama Silpi nih. Silpi. Penentuan nih. Apakah dia Penentuan jodoh? nih. Saya sih Ilham. Beda nih. Udah bukan Adel sama Silpi. Kenapa Mal? Alasannya karena nggak semua makanan nggak sih dibumbuin gitu kok. Kayak saya mikir kayak kok dibumbuin? Oke. Oke, berarti ada dua Silpi, dua Adel, satu Ilham. Berarti lanjut dong Bu. Ini kan dia seri. Oke, berarti Iya. kita lanjut ya. Oke, karena tadi pilihan itu ada Adel sama Silpi ya. Dua sama nih seri gitu. Dari Adel sama Silpi, boleh dong siapin kata-katanya lagi buat memastikan teman-temannya ya. Memastikan teman-temannya. Udah? Udah ada. Jadi teman-temannya lihat ya. Iya. Jadi kalian voting ulang lagi. Siap, Kalian siap, berdua siap. ini siapa yang mencurigakan? Oke, siap. Oke, dari Silpi. Di plastik. Di plastik. Oke, Adel. Kecil? Kecil. Oke, Silpi di plastik, Adel kecil. Kira-kira, ayo teman-teman pikir siapa? Diskusikan dulu. Siapa ya? Udah berubah nih Bu. Oh, udah berubah nih. Makin sulit nih kak. Aduh. Oke, coba deh dari Ilham dulu nih, Ilham. Iya tuh. Justru saya sekarang milih malah. Wah, kenapa nih dari Adel dan Silpi milihnya malah? Jauh banget ke saya. Karena tadi dia mengelak punya saya Bu. Ya apa sih kan berbeda pendapat. Cuma menurut saya alasannya dia tuh kayak kurang aja. Masa nggak semua makanan boleh berbumbu? Emang iya. Cuma kalau di definisi secara keseluruhan ini makanan ini tuh pasti ada bumbunya. Itu alasan saya. Kita kalau milih Mala ya. Oke, Mal satu nih Mal. Itu. Jadi Silpi, Adel tadi udah ngasih kata-katanya lagi. bentar. Saya milih Adel sih. Adel, kenapa? Soalnya nggak cuma kecil kayaknya dari yang kata-katanya. Oke, jadi nggak cuma kecil ya ukurannya. Kecil ya. Gitu. Oke, Adel satu, Mala satu, Iza. Sama tuh. Adel. Adel udah dua. Mala. Saya kak tetap Ilham. Kayaknya kalian ada personal ya. Duh, seneng ya. Ini di dalam game aja. Oke, berarti Ilham satu, Adel dua. Yap. Iya. Iya, bener ya? Oh iya. Adel dua, Ilham satu. Oke. Oke, berarti Apakah? Adel, Yang terpilih. iya, kamu sudah terpilih nih. Bukan, tunjukkan. Dua orang teman kamu memilih kamu. Apakah? Oh, oke. Apakah kamu penjahat atau warganya, Del? 1, 2, 3. Aku penjahat. We are the champion.
Selamat. Berarti- Selamatkan Mas. Oke, berarti setelah beberapa putaran nih tadi ya, Betul. teman-teman warga benar berarti penjahatnya adalah dari Adele sendiri. Kenapa sih tadi mendefinisikan kata-kata itu, Del? Awalnya sih ya kayak tadi awal nyebut apa? Garing. Dijual ya? Dijual. Kayak Kamu dijual. iya dijual. Iya, dijual. Iya, dijual. Kayak saya kayak kalau disebut dijual berarti makanan nih. Iya. Karena dia tuh hobi jajan ya. Iya. Pengetahuan ya. Terus saya tadi emak jadi jawabnya panas. Karena kalau jajanan yang dijual pasti panas. Iya. Masuk akal, Nah, masuk pas akal. dia nyebutin dingin, kesempatan nih milih dia aja. Berarti Adele punya cara strategi nih ya. Terus tadi kayak pas awalnya saya bingung apa ya jajanannya itu belum ada clue. Cuman pas tadi siapa yang nyebut putih? Kayak dia disebut dicolok, dia nyebut putih. Kayak oh berarti sesuatu yang digoreng putih dan dicolok itu antara cilok, cimol dan apa ya itu bakso aci. Bakso. Ya. Karena kita punyanya cireng. Iya. Putih tapi tidak dicolok. Iya. Itu tapi dia nyebutnya dicolok. Dari dia sama dia itu saya udah tahu sih. Jadi saya menyesuaikan gitu. Tadi kan saya nyebutin kecil, padahal kan cireng yang segede gini juga. Terus yang garing juga kan cireng sama yang lain tuh bisa garing juga, kecuali kalau isinya cilok. Nah baru saya kalah langsung itu. Saya nyebut garing itu kayak saya kayak makanya kan rada garing gitu. Iya. Saya pikir dulu takutnya itu cilok gitu. Tapi untungnya jawabannya apa? Cimol. Saya cireng. Terus cimol. Kasihan warga. Warga. Oke, terima kasih Adele. Berarti sudah ketemu ya penjahatnya siapa dalam permainan ini. Oke, tebakannya benar yaitu Adele ya kan. Adele juga tadi udah ngasih tahu kenapa dia ngasih kata-kata itu gitu kan. Terus untuk Wira yang tereliminasi awal sebagai warga gitu kan. Sabar ya, Wira. Sabar ya Wira. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti games ini dengan secara luar biasa antusiasnya. Nah, jadi di games ini teman-teman bisa mengasah ya tentunya tadi berpikir kritis ya kan, mikirin kata-katanya, terus juga kalian kolaborasi nentuin siapa yang kira-kira penjahatnya gitu ya kan. Terus juga kalian apa tadi selain komunikasi, terus kalian juga kolaborasi, terus kalian berpikir kritis ya kan. Berarti kan ini udah sangat mengasah ya, sangat mengasah kemampuan kalian gitu kan di era digital yang sesuai temanya gitu kan, sesuai topik kita kali ini gitu. Jadi kalian kan bisa langsung nih nerapin, oh iya ya dalam games ini tuh ternyata bisa ya kita implementasiin gitu kan potensi ini gitu secara baik gitu kan, secara fun juga kan. Nah, ini jadi dengan luar biasa kalian juga nyampein pendapatnya oh secara logis ya gitu kata-katanya gitu, sangat luar biasa, saya apresiasi banget teman-teman semua. Oke, karena tadi juga saya udah ngejelasin ya mengenai topiknya, terus juga kita tadi udah ada teknik modeling contoh tokohnya, terus juga ada udah selingan bermain games untuk mengasahnya gitu. Nah, di sini saya pengen tahu tentang pemahaman kalian nih dari awal sampai akhir, apakah kalian menyimak atau kalian cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya kadang kan. Nah, jadi saya nanti pengen tahu nih, saya akan kasih refleksi beberapa pertanyaan ke teman-teman. Jadi nanti saya kasih kertas ke teman-teman semua. Jadi saya memberikan pertanyaan, nanti kalian langsung jawab aja, nggak usah mencatat soalnya lagi gitu. Nanti setiap pertanyaan akan saya kasih waktu selama 2 menit ya untuk menjawabnya. Nanti setelah itu langsung dikumpulin ke saya lagi. Jadi kalian nggak usah presentasi lagi, nggak usah. Siap. Tapi banyak kok Kak soal. Tenang aja, cuma 20-an. Banyak banget, Kak. Banget. Tenang, sedikit. Kalau menurut dia setuju 20. 100 ya, 100 Ya, bisa. 100. Boleh. Kita ada masalah nih. Personal nih. Padahal saya bukan penjahat. Bener ya, warga ya. Tertuduh ilham tuh. Terima kasih Kak. Oke, izin akan habiskan.
Ilham, Terima kasih. Mira, Adel, Silvi. Boleh siapin pulpennya juga ya teman-teman? Sudah, Kak. Oke. Oke teman-teman semua sudah ada kertasnya ya? Sudah, Kak. Oke, saya akan baca ini pertanyaannya. Oke. Yang pertama, silahkan kalian tuliskan 3 potensi diri utama kalian. 3 potensi. Kekuatan atau kelebihan kalian ya. Yang kalian punya. Gitu, silakan. Pikirkan 3 hal. Oke, saya kasih waktu selama 2 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke. Jangan ada yang nyontek ya. Siap Kak, siap. Oke. Saya nyontek ah. Ayo, kita pikir. Kira-kira apa? Ayo. Saya udah Oke, selesai. kamu udah. Oke, sudah. Udah malah, oke. Yuk, masih ada waktunya. Oke. Udah kan? Oke, Wira. Sudah, udah. Kak. Oke. Sudah? Adel, sudah? Sudah Kak. Oke. Sudah semua? Untuk pertanyaan kedua, tuliskan tindakan apa yang ingin kamu lakukan untuk mengembangkan diri di era digital. Oh. Jadi tindakannya ya, yang ingin dilakukan di era sekarang itu apa? Oke. Yuk, boleh banyak, boleh 1 ataupun berapa, silahkan. Nah, Oke, udah, ada yang udah? Ya sudah. Sudah. Oke, sudah. Oke. Selesai. Oke, sudah ya. Nah, pertanyaan ketiga. Keterampilan abad 21 mana yang paling kalian butuhkan saat ini? Yang kalian butuhkan ya dari tadi yang sudah saya bahas itu tadi. Dari 4 tadi ya? Iya, dari 4 hal itu. Sertain juga alasannya kenapa. Ayo. Oke, Sudah, Kak? sudah? Oke. Sudah. Oke, sudah. Kak. Pertanyaan terakhir. Yes. Terakhir nih. Dari 20 nih. Jadi, udah takut nih. Bukan takut, semangat aja. Oke, pertanyaan keempat. Apa sih tantangan terbesar yang kalian hadapi dalam mengembangkan diri di era digital ini? Tantangan terbesarnya dan gimana solusinya? Ayo pikirin tantangan yang biasa kalian hadapi apa dan Oh. solusinya apa ya kira-kira? Oke. Oke, ada yang udah? Udah, Kak. Udah? Sudah, Sudah. Oke, sudah semua nih ya? Sudah. Oke, boleh sekarang dikumpulkan. Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke. Semua kertas refleksinya udah sama saya ya, teman-teman? Oke Kak, sudah. Oke. Saya nggak boleh lihat Kak. Jangan dong, kita ketahuan nih. Kepo banget ya. Nanti saya baca-baca ya, saya baca-baca nih dari punya kalian kira-kira. Wah, kayaknya sih udah sangat menggambarkan banget ya rencana aksinya ya, tindakannya gitu dari lihat tulisan-tulisannya. Oke banget nih kalian udah
Berarti kurang lebih udah paham lah ya, kelompok pada hari ini seperti apa gitu dari awal sampai akhir. Karena kalau udah refleksi kayaknya kita udah di penghujung deh gitu kan. Ya dong ya. Jadi kayaknya dari awal kita udah ngejelasin gitu kan, sampai kayak udah refleksi, udah mau di penghujung acara, asik pak acara gitu ya. Jadi udah penghujung kegiatan kita. Otomatis apa sih yang mau kalian sampaikan ini, kayak kesan-kesannya apa sih untuk hari ini yang udah kalian lakuin dari awal sampai akhir, kira-kira apa ya? Boleh ya, saya pengen tahu dari satu-satu kalian nih. Boleh. Oke, saya mau tahu dari Mala. Oke, kesan-pesannya ya Kak? Iya. Kesan-pesan saya tuh, pertama kesan saya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini seneng sih Kak, seneng, seru, enjoy karena kan dapat pengalaman baru gitu kan. Terus pesannya semoga saya menjadi pribadi yang berkembang nantinya seiring dengan mengikuti perkembangan zaman yang tadi Kakak bilang abad ke-21 ini. Bisa saya terapkan dan perilaku-perilakunya atau kompetensi yang tadi udah dipelajarin, 4 kompetensi tadi bisa saya terapin di kehidupan sehari-hari saya Kak. Itu aja sih Kak. Selanjutnya Iza, boleh. Ya pesan saya hampir sama kayak Mala. Ya senang di sini gitu. Kita seru-seruan gitu, kita santai gitu. Terus pesannya itu ya semoga saya bisa bisa belajar lagi, bisa belajar lagi supaya menguasain teknologi yang udah ada di era sekarang untuk era kedepannya nanti gitu. Selanjutnya itu Kesannya tuh saya pikir ikut kegiatan itu sangat menakutkan ya, ternyata enggak ya, enjoy ya, santai kan, Kasih. iya, gamenya juga ada, semuanya ada gitu, dan yang lain juga seru gitu. Kesannya semoga apa yang tadi Kakak jelaskan itu bisa saya terapin juga sih. Amin. Oke, selanjutnya Ilham. Kalau kesan dari saya sangat senang. Sangat senang, sangat senang. Karena kayak bener juga tadi dibilang sama Ito, dia bilangnya biasanya kan kalau kegiatan begini tuh bingung, menakutkan, bikin kita khawatir tuh, deg-degan. Ternyata se-fun ini loh, kita bisa sharing, Santai ya. walaupun fun kita tetap dapat ilmunya. Iya. Apalagi tentang 4 kompetensi tadi. Iya. Nah, kalau untuk pesannya nggak cuma untuk saya doang, saya berpesan untuk teman-teman. Jadi setelah ini pun saya berpesan kepada teman-teman untuk bisa terus menerapkan nih 4 kompetensi tadi, karena kan kita hidup di era digital nih, kita harus terus kembangkan terus, kita asah lagi, biar kita tuh semakin gacor lah. Mantap. Udah sih. Oke, asik ya. Selanjutnya ya. Kalau saya Kak, kesannya itu seru banget, seru parah banget. Meskipun saya kalah ya, Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. di akhir ya. Terus buat kesannya, buat yang lain juga, saya berharap kita semua jadi pribadi yang lebih baik. Amin. Nah, Selanjutnya Adel. Untuk kesan-kesan dari saya itu kesannya seru dan menarik juga karena tadi kan saya jadi penjahat. Kayak seru aja gitu ngeliat temen-temen kayak kebingungan mikir siapa nih kira-kira, kayak saya juga sedikit acting mencurigai itu sih seru. Terus kayak kesannya yang untuk saya sendiri dan untuk teman-teman juga, semoga setelah ini kita bisa menerapkan 4 kompetensi yang tadi itu sama-sama, terus kayak nggak ada yang berubah juga dari kita selain ke arah yang lebih positif. Amin. Oke, selanjutnya terakhir Silvi. Kalau menurut saya kesan dan pesan itu kesan dulu ya. Kesan itu seru, apalagi waktu main gamenya tuh. Seru banget. Seru ya. Seru banget. Nah pesan itu kita harus tetap berpikir kritis untuk hal-hal yang akan datang. Oke, setelah saya tahu kesan-pesannya, alhamdulillah ya kalau misalkan kalian pada senang, pada enjoy gitu ya, pada santai di sini, nggak yang kaku, nggak yang takut gitu kan. Nah, karena kita juga udah di ujung acara nih ya, di ujung acara kita kali ini, setelah kita ngasih tahu pesan-kesan ya kan, saya juga
berterima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini, yang sudah mengikuti bimbingan kelompok ini dengan baik, secara kondusif, juga kalian aktif ya, tadi sangat aktif banget, bermain gamesnya juga kooperatif banget. Saya senang banget, salut banget sama kalian semua. Semoga kedepannya kita bisa saling jaga silaturahminya lagi ya. Mungkin ada bimbingan kelompok setelahnya, mungkin kalian bisa merekomendasikan teman-teman kalian ataupun siapa lagi untuk bergabung gitu. Karena kita udah di penghujung kegiatan ya teman-teman, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Kegiatan ini sudah berjalan secara lancar ya, alhamdulillah dari awal sampai akhir. Saya sangat berterima kasih lagi ke teman-teman semua yang sudah hadir di kegiatan ini. Saya harap semoga kita bisa ketemu lagi setelah ini ya. Jadi jangan sampai di sini aja gitu silaturahmi kita. Oke. Karena tadi kita awali dengan doa, kita tutup juga teman-teman dengan doa. Oke, untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok hari ini, yang baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya pulangnya. One is the loneliest number that you'll ever do.